ya, dan saya terus terang konsen di masalah honorer, ya honorer. Kenapa demikian? Karena honorer ini adalah anak bangsa, ya yang harus dijamin ya kepastian tentang pekerjaan-pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau penyelesaian honorer menjadi aparatur sipil negara. Ya, seperti pada cuplikan video yang teman-teman lihat, di mana diinformasikan oleh DPR terkait mafia ya, mafia. Jangan sampai ada mafia honorer. Nah, ini yang berbahaya teman-teman ya. Bahkan kita sudah mendapatkan juga langsung dari salah seorang rekan yang menyampaikan di kolom komentar terkait honorer yang tiba-tiba muncul di daerahnya. Intinya disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Analis sebut pembahasan RUU ASN untuk tenaga honorer. Nah ini, untuk tenaga honorer perlu hati-hati. Dewi, karena ini menyangkut kesejahteraan. Informasinya hari Sabtu 14 Oktober teman-teman ya. Jadi masih sangat baru. Oke, kita lihat bersama-sama. Analis legislatif Pusat Sekjen DPR RI. Nah ini disampaikan oleh analis legislatif Dewi Sendikasari, menyebut perlu ada kehati-hatian saat membahas RUU ASN, penentu nasib tenaga honorer. Nah ini benar sekali ya teman-teman ya. Harus hati-hati karena hal tersebut penentu nasib tenaga honorer, yang mana kita ketahui tidak akan ada lagi istilah honorer. Sebab diketahui publik ini sedang diramaikan dengan isu penyelesaian tenaga honorer melalui revisi Undang-Undang ASN. Dengan begitu diharapkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan tersebut bisa menyelesaikan seluruh permasalahan tenaga honorer tahun ini. Saat bincang santai yang dihadiri anggota DPR RI Komisi 2, Dewi menerangkan sebetulnya RUU ASN sudah menjadi pembahasan yang cukup lama. Nah ini juga diakui oleh analis. Bahkan isu pengesahan RUU itu sudah ada sejak tahun 2021 dan merupakan inisiatif daripada DPR RI. Ini sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen pada hari Jumat yang lalu. Undang-Undang ASN ini memang merupakan RUU inisiatif dari DPR. Memang sejak tahun 2021 yang dibahas bersama pemerintah. Lebih lanjut, ia juga mengatakan salah satu alasan kenapa Undang-Undang ASN ini belum disahkan karena butuh kehati-hatian dalam membahas regulasi tersebut. Namun sebenarnya teman-teman ya, ini sudah disahkan per 3 Oktober. Karena ini membutuhkan waktu yang lama, karena memang ini menyangkut kesejahteraan banyak pihak. Terutama tadi Bapak sampaikan mengenai tenaga honorer kan, jadi perlu kehati-hatian. Sebelumnya perlu diketahui setelah sudah menginjak sekitar 2,5 tahun lamanya, beberapa waktu yang lalu DPR RI melalui rapat paripurna nah ini ternyata disampaikan ya, telah mengesahkan revisi Undang-Undang ASN menjadi Undang-Undang ASN yang dihadiri berbagai pihak, salah satunya Menpan RB. Kendati sudah disahkan, regulasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia. Namun, untuk pembahasan lebih detail mengenai solusi yang ditawarkan, lebih lanjut akan dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah atau kita kenal dengan istilah PP, teman-teman ya. Nah, di situ itu nanti akan dijelaskan secara rinci terkait pelaksanaan atau penerapan daripada Undang-Undang ASN tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Itulah informasi mengenai pandangan analis legislatif usai RUU ASN 2023 yang membahas tenaga honorer di Indonesia. Nah selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan rekan-rekannya, jangan sampai muncul honorer-honorer yang tidak pernah sama sekali selama ini bekerja. Nah di sini kita dapatkan informasi, salah seorang rekan menyampaikan di kolom komentar,
Betul Min, baru saja saya juga mendapatkan rekan saya yang sudah lama jadi honorer lalu kerja di perusahaan swasta. Maksudnya bukan lagi sebagai seorang guru begitu. Dan saat rame-rame ada RUU ASN P3K, bisa masuk lagi ngehonor di sekolah, pengen jadi P3K. Nah ini katanya udah kerjasama sama OPS karena datanya tidak dihapus dan seolah-olah masih aktif mengajar padahal enggak ngajar 3 tahunan. Mantap. Nah ini teman-teman ya, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh, apalagi di sini dikatakan bahwa ada kerjasama antara beliau, orang tersebut ya, orang yang sudah keluar itu, dengan operator sekolahnya, dan datanya tidak dihapus. Dan di sini dia itu tetap terhitung aktif sebagai tenaga pendidik atau guru. Nah, ini hal yang tidak baik, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang menyebabkan jumlah tenaga honorer membengkak sebenarnya, salah satunya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya penjelasan lengkap dari DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa RUU ASN atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah disahkan di rapat paripurna DPR RI, di mana ada beberapa penataan-penataan yang kembali direvisi di dalam RUU tersebut. Ada 7 dan salah satunya yaitu terkait dengan penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Untuk membahasnya lebih detail, saya sudah bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Junimart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Baik Pak Junimart, Pak, ada 7 Pak menjadi fokus dari revisi ASN ini Pak. Kira-kira salah satunya yaitu terkait dengan penataan tenaga honorer. Ini kenapa ditunda Pak terkait dengan penataan honorer ini menjadi Desember 2024 Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu alhamdulillah puji Tuhan bahwa pada rapat paripurna ini ya pada pagi siang hari sudah diketok dalam rapat tingkat 2 tentang RUU ASN ya. Tentu kita harapkan sesegera mungkin RUU ini akan segera diberlakukan. Yang pertama, yang kedua, 7 isu krusial ya yang kami bahas di Komisi 2 sampai 9 kali persidangan itu perpanjangan ya, dan saya terus terang konsen di masalah honorer ya, honorer. Kenapa demikian? Karena honorer ini adalah anak bangsa ya yang harus dijamin ya kepastian tentang pekerjaannya. Yang pertama, yang kedua, honorer ini kan menurut hasil hitungan kami di lapangan 60% ya tenaga kerja di perkantoran se-Indonesia itu ya adalah tenaga honorer. Yang ketiga, kalau misalnya tenaga honorer dihapuskan ya pada bulan November tahun ini sebagaimana surat edaran Menteri, tentu akan stagnan ya kerja-kerja pemerintahan di pusat dan daerah. Nah yang keempat, dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Pan RB, jelas saya menolak supaya dihapuskan, bahkan ditingkatkan. Nah ini yang menjadi waktu atau tempo yang lama sampai 9 kali masa persidangan kita perpanjang ya untuk memperjuangkan para tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K. Nah, yang jadi masalah kemarin itu para tenaga honorer yang bisa mendaftar secara online ke kemarin itu lebih kurang 2.300.000 sekian. Ya, sementara di lapangan, di dapil saya misalnya, itu sampai ratusan ribu. Ini bagaimana mereka tidak mendaftar? Nah, terus saya membuka online pendaftaran, ya di DPR itu mendaftar lebih kurang 3.338 yang belum terdaftar di Kemenpan atau BKN. Nah, saya sudah serahkan kepada Menteri dalam rapat kerja supaya nama-nama ini sesuai dengan data dan surat keterangan dari instansi terkait dimasukkan menjadi P3K. Nah, untuk memvalidasi ini semua, ya para tenaga honorer kan tidak terlalu gampang juga. Kenapa demikian? Saya sampaikan ke Menteri bahwa saat ini ya ada mafia tenaga kerja honorer. Apa itu? Ya,
ketika si A terdaftar sebagai tenaga honorer, ya, dan didaftarkan ke kementerian, itu menjadi nama si B. Nama si A hilang. Nah, ini bagaimana nih? Nah, tentu harus ada validasi, maka sebaiknya Kemenpan RB bagian itu melakukan kerjasama dengan BPKP. Memvalidasi ini semua, supaya tidak muncul siluman-siluman tenaga honorer yang masuk di sana, termasuk di DPR. Ini kan banyak honorer di sini. Ini kita perjuangkan semua. Nah, oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada pemerintah, paling lambat Desember 2024, para tenaga honorer ini semua sesuai dengan data yang ada itu sudah diangkat menjadi P3K. Nah, menyangkut anggaran itu kan tinggal kita mencari solusi yang solutif. Contoh misalnya kan banyak tenaga honorer diangkat oleh para kepala daerah. Nah, bagaimana tanggung jawab kepala daerah di sini? Nah, ini harus kita atur juga. Nah, yang terakhir paling pokok sampai kepada Menteri supaya membuat surat edaran kepada semua kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak mengangkat tenaga honorer lagi. Terima kasih Bapak Junimart Girsang atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Junimart Girsang, di mana tadi Bapak Junimart Girsang menekankan pentingnya pengawasan setelah disahkannya terkait dengan RUU ASN ini, di mana tadi Bapak Junimart Girsang mendorong adanya panja terkait dengan pengawasan tenaga honorer. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan.